Nah, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang cara menentukan pecahan senilai dengan luas daerah dan garis bilangan, hari ini kita akan mempelajari tentang cara menentukan pecahan senilai dengan perkalian dan pembagian. Cara menentukan pecahan senilai yaitu dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya, cara menentukan pecahan senilai yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ingat ya, membagi dengan bilangan yang sama, baik pembilang atau penyebut, atau baik atas maupun bawah. Contohnya 2/4, kita akan mencari pecahan yang senilai. 2/4 kita bagi dengan angka yang sama, yaitu 2. Kita bagi dengan bilangan yang sama, baik pembilang maupun penyebut. Nah, 2 dibagi 2 sama dengan 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, berarti 2/4 senilai dengan 1/2. Lalu contoh selanjutnya 4/8. Kita bagi dengan angka yang sama, yaitu 4 misalnya ya. Kamu bisa membagi dengan angka berapapun terserah kamu, dan Bu Guru memberi contoh angka 4. Yang penting kamu bagi baik pembilang maupun penyebutnya dengan angka yang sama. Nah, 4 dibagi 4 sama dengan 1. 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi 4/8 senilai dengan 1/2. Gampang sekali bukan? Lalu kita akan mencoba dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Jadi ada 2 cara ya. Yang pertama bisa dibagi dengan bilangan yang sama, yang kedua bisa juga dikalikan dengan bilangan yang sama. Contohnya 2/4, kita akan mencari pecahan senilai dari 2/4. Kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi 2/4 senilai dengan 4/8. Contoh selanjutnya 1/3. Kita akan kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu 3. Baik pembilang atau penyebut, kita kalikan dengan bilangan yang sama. 1 kali 3 sama dengan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi 1/3 senilai dengan 3/9. Mudah sekali bukan? Nah, kita akan mencari pecahan senilai dengan contoh yang berbeda. Tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 4/8. Tadi cara mencari pecahan senilai bisa dibagi dan dikali dengan bilangan yang sama ya. Kita akan menggunakan cara pertama terlebih dahulu, yaitu dengan dibagi. 4/8 kita bagi dengan bilangan 2. Pembilang dan penyebut kita bagi 2. Jadi 4 bagi 2, 2. 8 bagi 2, 4. Jadi 4/8 senilai dengan 2/4. Bisa juga kita bagi dengan bilangan lainnya. Misalnya bilangan 4. 4/8 dibagi dengan 4/4. 4 dibagi 4
1. 8 dibagi 4, 2. Jadi 4/8 senilai dengan 1/2. Jadi 1/2, 2/4 senilai dengan 4/8, atau dapat ditulis 4/8 senilai dengan 2/4 senilai juga dengan 1/2. Nah, contoh selanjutnya kita akan menggunakan cara dikalikan. Tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 3/4. Kita kalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan 2. 3 dikali 2, 6. 4 dikali 2, 8. Jadi 3/4 senilai dengan 6/8. Lalu kita juga bisa mengalihkan dengan bilangan yang lainnya. Misalnya dengan mengalihkan dengan bilangan 3. 3/4 dikali 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. Jadi 3/4 senilai dengan 9/12. Jadi 6/8, 9/12 senilai dengan 3/4, atau dapat ditulis pecahan 3/4 senilai dengan 6/8 senilai dengan 9/12. Cukup mudah, bukan? Nah, sekarang Bunda punya satu contoh soal, yaitu tentukan pecahan senilai dari bilangan di bawah ini. Bilangannya adalah 2/4 ini. Nah, bagaimana cara kita menentukan pecahan senilai dari bilangan 2/4 ini? Bilangnya, nah tadi kan ada dua cara. Yang pertama adalah dengan membagi, dan yang kedua adalah dengan mengalihkan. Nah, sekarang coba dilihat, ini bilangannya 2/4. Kira-kira bilangan 2/4 itu bisa dibagi atau tidak? Bisa nggih? Nah, bilangan 2/4 bisa dibagi dengan bilangan berapa? Ya, bisa dibagi dengan bilangan 2/2. Ingat, yang di atas dan yang di bawah dibagi dengan bilangan yang sama. Yang 2 dibagi 2, yang 4 juga dibagi dengan 2. Nah, berapa hasilnya? Hasilnya adalah berapa 2 dibagi 2? 1. 4 dibagi 2, 2. Berarti pecahan senilai dari 2/4 adalah 1/2. Ini adalah pecahan senilai yang pertama. Kemudian yang kedua, pecahan senilai yang kedua. Nah, sekarang coba kita mengalihkannya. 2/4 dikali, misalkan dikalinya 2. Kalau yang atas dikali 2, yang bawah juga dikali 2. Berapa hasilnya? 2 kali 2 sama dengan 4, per 4 dikali 2 sama dengan 8. Jadi, pecahan 2/4 juga senilai dengan 4/8. Kemudian, kita kalikan mau bilangan berapa? Misalkan mau dikali dengan bilangan 5. 5/5. Berarti 2/4 dikali 5/5. Ingat, yang atas dikali 5, yang bawah juga dikali 5. Berapa hasilnya? 2 dikali 5 sama dengan 10. 4 dikali 5 sama dengan 20.
Nah, berarti bilangan 2/4 ini juga senilai dengan bilangan 10/20. Nah, sekarang coba kita kalikan dengan bilangan berapa ya? Kita kalikan dengan bilangan 10. 10, kalau yang atas dikali 10, berarti yang bawah juga dikali 10. Berapa hasilnya? 2 kali 10, 20. Yang bawah 4 kali 10 sama dengan 40. Berarti 2/4 juga senilai dengan bilangan 20/40. Jadi ada 4 yang kita temukan. 2/4 juga senilai dengan bilangan-bilangan lain kalau kalian mau mengalihkan dengan bilangan-bilangan yang lain juga. Nah, berikutnya Bunda Fi masih punya contoh soal lagi. Nah, sekarang perintahnya sedikit berbeda. Perintahnya tentukan nilai P yang tepat agar dua pecahan berikut senilai. Jadi, kita mau mencari P. Nih, soalnya yang pertama 2/8 sama dengan 8 per P. P sama dengan titik-titik. Nah, berarti kita harus mencari P. Nah, sekarang coba lihat. Ini 2, ini 8. Nah, kira-kira 2 diapakan biar menjadi 8? Betul. 2 harus dikali berapa? 4. Ya kan? Berarti kalau yang atas dikali 4, yang bawah juga dikali 4. Jadi seperti ini. 2/8 dikali 4/4, ya kan? Jadi yang atas dikali 4, yang bawah juga dikali 4. Sama dengan berapa? 2 kali 4 tadi? 8. 8 dikali 4 sama dengan 32. Berarti 2/8 sama dengan 8/32. Berarti P sama dengan 32. P kan tadi yang ada di bawahnya 8. Ini kan? Berarti P-nya sama dengan 32. Nah, kalau tadi yang atas dikali, sekarang yang bawah kira-kira dikali atau dibagi. Nah, sekarang berbeda. P-nya yang di atas. Coba kita lihat. 16 agar menjadi 4 itu kira-kira dikali atau dibagi? Nah, ini dibagi berapa? 16 biar menjadi 4 dibagi dengan 4. Kalau yang bawah dibagi dengan 4, berarti yang atas juga dibagi dengan 4 juga. Berarti kita tulis ulang. 16 dibagi yang bawah tadi dibagi 4, berarti yang atas dibagi 4. 4 dibagi 4, 1. 16 dibagi 4 tadi 4. Berarti 4/16 sama dengan 1/4. P-nya tadi yang di atasnya 4. Berarti yang angka 1. Berarti P sama dengan 1. Bisa dipahami ya? Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang menyederhanakan pecahan. Nah, menyederhanakan pecahan berarti mengubah pecahan menjadi bentuk paling sederhana. Suatu pecahan dikatakan sederhana bila pembilang dan penyebutnya tidak mempunyai faktor persekutuan lagi kecuali 1. Jadi,
Setelah pecahan disederhanakan, pecahan itu sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan-bilangan lain kecuali dibagi dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Ingat ya, kata kuncinya paling sederhana. Cara menyederhanakan pecahan yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, sehingga keduanya tidak bisa dibagi lagi. Ingat ya, kata kuncinya untuk menyederhanakan pecahan, kamu tinggal bagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama sampai keduanya tidak bisa dibagi lagi. Supaya kamu paham, perhatikan contoh berikut ini ya. Tentukan pecahan paling sederhana dari 4/6. Penyelesaian 4/6. Supaya menjadi pecahan yang paling sederhana, kita bagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, yaitu angka 2. Pembilang maupun penyebut kita bagi dengan angka yang sama. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Sehingga 4/6 dibagi 2/2 hasilnya 2/3. Nah, angka 2/3 sudah tidak dapat dibagi lagi, sehingga 2/3 sudah menjadi pecahan paling sederhana ya. Jadi bentuk pecahan paling sederhana dari 4/6 adalah 2/3. Gampang sekali ya. Lalu contoh selanjutnya. Tentukan pecahan paling sederhana dari 6/15. Penyelesaiannya 6/15. Kalau kita bagi dengan 2 tidak bisa ya, sehingga kita langsung saja bagi dengan bilangan 3, baik pembilang maupun penyebut. Pembilang kita bagi 3, 6 dibagi 3, 2, lalu 15 dibagi 3, 5. Jadi hasilnya 6/15 dibagi 3/3, hasilnya 2/5. Nah, angka 2/5 ini sudah tidak dapat dibagi lagi, sehingga bentuk pecahan paling sederhana dari 6/15 adalah 2/5. Nah, selanjutnya contoh ketiga. Tentukan pecahan paling sederhana dari 8/16. Penyelesaiannya 8/16 kita bagi dengan bilangan 2 ya, baik pembilang maupun penyebut. Delapan dibagi 2, 4. 16 dibagi 2, 8. Hasilnya 4/8. Nah, anak hebat, perhatikan angka 4/8. Ternyata angka 4/8 belum sederhana ya, karena masih bisa dibagi lagi. Maka kita coba bagi lagi ya. 4/8 kita bagi baik pembilang maupun penyebut dengan angka 2. Hasilnya 4 bagi 2, 2, 8 bagi 2, 4. Hasilnya 2/4. Nah, anak hebat, kita lihat lagi angka 2/4 juga ternyata masih bisa dibagi lagi. Nah, 2/4 masih bisa dibagi dengan 2. Jadi 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2.
hasilnya 1/2 atau setengah. Jadi, bentuk pecahan paling sederhana dari 8/16 adalah 1/2 atau setengah. Nah, anak hebat, untuk menyederhanakan pecahan, kita harus mencoba beberapa kali jika hasilnya belum sederhana ya. Contohnya pada contoh ketiga ini. Jadi kesimpulannya, untuk menyederhanakan pecahan, maka kita bagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama sampai pembilang dan penyebut tidak bisa dibagi lagi. Ingat kata kuncinya, untuk menyederhanakan pecahan kita bagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama sampai pembilang dan penyebut tidak bisa dibagi lagi.